Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebuah semangat yang kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas tokoh perempuan dan seluruh para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibacakan tadi oleh qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih, diawali dengan kata subhana. Apabila surah diawali dengan kata subhana, dalam kaidah ulumul Quran pasti ada sesuatu yang sangat menarik, tapi harus dipecahkan oleh iman. Maka itu Isra Mi'raj itu dibuka dengan kata subhana. Sama juga kalau surah atau ayat dibuka dengan tabaraka, maha suci, artinya hampir sama. Itu juga ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi perlu iman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian itu nggak bisa diprediksi, sekalipun dokter spesialis dia tidak bisa memprediksi kapan ajal seseorang. Subhana artinya maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah. Apa yang dimaksud maha suci? Di dalam bahasa Arab itu biasa diartikan dengan tanzih. Jadi tanzih itu pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud tanzih? Tanzih itu ada dua macam, ada tanzih subuhi, ada tanzih kudusi. Anak-anakku para santri perlu tahu ini, sebab di Kabupaten Wajo ini kita tidak lagi membutuhkan ceramah biasa. Ini kota santri. Bahkan Bapak Ibu masjid ini jadi saksi, selalu tidak pernah berhenti orang ceramah agama di sini. Karena itu Kabupaten Wajo ini masyarakatnya adalah sudah menjadi masyarakat akademik. Masyarakat akademik itu ialah dibutuhkan pencerahan lebih mendalam. Sudah harus meninggalkan dunia space, sudah masuk pada wilayah force, bukan lagi kesemarakan, tetapi penghayatan pendalaman makna. Maha suci Allah, dua komponen di sini. Kita harus mensucikan Allah dari pikiran-pikiran yang jelek kita terhadap Allah. Contohnya, pikiran yang harus dibersihkan ialah, ini kok kenapa Allah ya? Aku yang setiap saat salat tahajud, ya, puasa Senin Kamis, rajin ke masjid, tapi nasib saya selalu begini, tidak pernah meningkat.
Tetangga saya tidak pernah tersentuh air wudhu, boro-boro Senin Kamis, tapi lancar rezekinya. Berarti Allah ini diskriminatif. Jadi mengira-ngira negatif Allah, menuduh Allah tidak maha adil, itu harus dibersihkan dalam pikiran kita. Itu salah satu hikmah dari Isra Mi'raj ini. Berhentilah salah paham terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab boleh jadi apa yang kita harapkan itu bukan yang terbaik di mata Allah dan di mata kita di masa depan. Boleh jadi apa yang Allah berikan pada kita saat ini justru itu yang terbaik buat kita, bukan yang apa kita imajinasikan, yang kita bayangkan. Yang itu perlu dibersihkan. Pembersihan daripada pikiran yang negatif terhadap Allah itu disebut dengan tanzih subuhi. Tapi ada pensucian juga yang lebih penting, disebut tanzih kudusi. Ya. Apa yang dimaksud tanzih kudusi? Mensucikan Allah dari pikiran-pikiran positif kita terhadap Allah. Nah, bagaimana ini? Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Masya Allah, Allah maha pengasih. Sebagus apapun pikiran kita terhadap Allah, itu pun juga harus dibersihkan. Tentang kebaikannya Allah itu jauh lebih baik apa menjadi kenyataan pada diri Allah daripada apa yang kita bayangkan. Inilah yang disebut dengan tanzih kudusi. Kita hanya cangkir. Allah itu samudra. Apa kita bisa mengukur sebuah samudra dengan cangkir? Tidak mungkin kan? Sebaik apapun persepsi kita terhadap Allah, jauh lebih baik Allah daripada apa yang kita bayangkan. Anda sifatkan maha suci Allah daripada apa yang kalian bayangkan. Jadi kebaikan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Pikiran kita tentang kebaikan Allah itu pun juga harus dibersihkan, apalagi yang negatif. Itu maknanya subhana, Bapak. Orang lain tidak paham, ini bahasa pesantren. Karena itu kita sudah waktunya untuk masyarakat Wajwa ini memperdengarkan nasihat-nasihat keagamaan di tingkat menengah atas. Enggak usah lagi, ya, bagi saya Bapak Ibu sekalian, ceramah yang baik itu bukan orang yang mampu membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal atau menangis terseduh-seduh, tapi pulang apa ya yang tadi saya peroleh dari situ, enggak memberikan nilai tambah. Jadi saya kayak apa ya, hiburan aja, infotainment. Nah, yang kita butuhkan ini adalah bagaimana menyalakan lentera hati di dalam dada setiap orang, sehingga kemanapun orang itu pergi selalu ada suluh dalam hatinya. Ini yang kita obsesikan. Maka itu seluruh komunitas santri pondok pesantren Asatiyah, mari kita meningkatkan kualitas dakwah kita. Tidak lagi membahas hal-hal yang sifatnya awam. Masyarakat kita sudah sangat akademik, belajar dari Google semuanya, belajar dari Yahoo, belajar dari buku-buku, aksesnya banyak sekali. Ya. Kita tidak bisa mengukur bahwa kehebatan seseorang itu mampu membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal, pulang langsung tidur, nggak ada yang tersimpan. Maka itu kita ingin cari bagaimana yang terbaik. Maka itu kita mencoba memberikan uraian Mi'raj ini dengan cara-cara yang agak sedikit beda. Itu tadi subhana. Subhanalladzi asra dalam ilmu bahasa Arab itu muta'addi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Nabi diundang. Jadi kalau Nabi diundang, nggak usah pakai akal. Jaket apa yang digunakan Rasulullah sehingga tidak terbekukan darahnya oleh musim dingin, oleh dingin. Makin naik kita ke atas, Bapak Ibu, itu makin derajat Celcius itu makin rendah, bahkan minusnya berapa ya? Ya. Kalau kita naik 30.000
kaki, ya itu sudah mulai dingin. Apalagi kalau sudah sampai 3 kilo lebih ke atas itu Bapak Ibu sekalian. Begitu kita keluar pesawat, kalau bisa dibuka pintu pesawat itu langsung membeku darah kita. Karena itu bisa minus 80 derajat. Ya. Minus 40 derajat saja itu kita harus pakai jaket berlapis, tutup telinga. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kita tinggal di Indonesia, cukup pakaian batik seumur hidup. Kalau kita di luar negeri, di Kanada, di Montreal, tempat kami dulu belajar Bapak Ibu sekalian, itu minus 40 derajat, libur semua sekolah, bensin membeku. Jadi kalau minus 40 derajat itu bensin biasa itu nggak bisa jalan, kecuali kalau ditaruh ada zat kimia tertentu baru bisa. Bayangkan kalau Kabupaten Wajo ada dingin minus 40 derajat itu, berapa lapis selimut baju yang harus kita gunakan, mahal harga selimut itu. Ya, jadi inilah sebuah kesyukuran luar biasa. Allah yang mengundang Rasulullah datang ke atas, bukan kehendaknya Rasulullah. Maka itu asra bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan bi bukan lam di situ? Subhanalladzi asra li'abdihi. Dalam ilmu bahasa Arab, huruf ba dan huruf lam itu sama-sama huruf jar. Terjemahan bahasa Indonesianya pun juga sama, tetapi maknanya berbeda Bapak Ibu sekalian. Antara huruf lam dan huruf ba itu beda. Kalau huruf ba itu adalah tab'id, kedekatan. Contohnya yang dia jangan kirim uang, kita yang harus langsung. Karena redaksinya wabil walidain. Kalau huruf lam seperti walidil qurba wal yatama wal masakin, ya, berbuat baik kepada kerabat, tetangga, anak yatim piatu, itu menggunakan huruf lam. Boleh kirim melalui Gojek, boleh antarkan ini Pak supir ke panti asuhan, pembantu antarkan ke tetangga, itu menggunakan huruf lam. Tapi kalau huruf ba, jadi jangan pakai perantara. Itu konsekuensinya menggunakan huruf ba. Jadi ada kedekatan di situ. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin? Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi bi 'abdihi. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mampu dan bisa mi'raj. Semua hamba Allah itu berpotensi untuk mi'raj. Rasulullah juga pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi setiap salat 5 waktu kita itu mi'raj itu sebetulnya. Maka itu disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Tapi hamba yang mana bisa mi'raj? Itu huruf ba. Tidak sembarang hamba bisa naik ke atas. Bukan hamba yang menggunakan huruf lam, tapi yang menggunakan huruf ba. Hamba yang lengket dengan Tuhan itulah yang akan naik ke atas. Tapi kalau hamba yang berjarak dengan Tuhan, ya itu nggak bisa. Itulah makna huruf ba di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan li 'abdihi. Lailan, nah itu bisa berfungsi sebagai muqayyad di sini. Lailan, apa artinya al-lail? Malam. Dalam kamus bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu ada makna metafor, makna majazi, ada makna hakiki. Malam itu secara fakta, secara hakiki ialah kegelapan seperti ini.
Kalau ini mati lampu maka gelap kan? Kenapa? Gak ada matahari yang menyinari kita. Itu malam dalam pengertian hakiki. Malam dalam arti metafor, malam itu juga bisa bermakna keheningan, kesyahduan, kerinduan, kehangatan, kekhusyuan. Ya, itu artinya malam. Dalam syair-syair bahasa Arab itu, al-lail itu tidak mesti harus ya lailatul ya subhatif, itu syairnya pengantin baru. Wahai malam, bertambah panjanglah. Ya subhatif, wahai subuh, berhentilah. Itu syairnya pengantin baru. Kenapa malam disuruh panjang? Kenapa subuh disuruh berhenti? Mau bikin apa? Jadi al-lail di situ itu adalah ada sebuah simbol kenikmatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, lail lawannya nahar. Tidak dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharan. Kenapa perjalanan panjang itu tidak dilakukan di malam di siang hari, malah justru malam? Ini ada maknanya Bapak Ibu. Mana yang paling khusyuk kita beribadah, di siang hari atau di malam hari? Nah, ini kan mendaki langit, ini bukan perjalanan fisik only, tetapi ini kita harus mendaki langit. Itu spiritual journey, perjalanan spiritual. Dalam perjalanan spiritual itu, energi yang dibutuhkan itu adalah energi feminine. Femininity is a superpower. Kelembutan itu adalah superpower. Nahar itu maskulin. Kalau di siang hari yang aktif itu akal pikiran kan Bapak Ibu. Enak kita menjadi khalifah di siang hari. Kalau malam hari yang aktif itu adalah rasa perasaan. Enak menjadi hamba. Dua kapasitas kita. Satu sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang kedua tugas kita sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua kapasitas kita ini sebagai khalifah, cocok kita menjadi khalifah di siang hari, dan lebih tepat kita menjadi hamba di malam hari. Itulah sebabnya ubudiyah kita, salat-salat itu lebih banyak difardukan, disyariatkan di malam hari daripada di siang hari. Siang hari berapa salat Bapak Ibu? Duhur, asar. Tapi kalau di malam hari, maghrib, isya, ada nggak salat tarawih di siang hari? Ada nggak salat lail? Ada nggak salat tahajud? Ada nggak salat witir? Nggak ada. Semuanya salat-salat itu di malam hari. Lebih banyak salat itu diperintahkan di malam hari. Sepertinya Allah Maha Tahu dan memang Maha Tahu. Seandainya salat itu banyak difardukan di siang hari, banyak kosongnya itu. Coba kalau kita salat zuhur, di sela-sela tumpukan map, Allahu Akbar. Ini perintahnya Pak Bupati, ini ada 4 map lagi, ini belum saya selesaikan. Ya. Jadi aktif di situ pikiran kita. Sedangkan untuk mendaki langit itu kita butuhkan energi beta. Dalam neurologi beta itu pergerakan otak itu adalah 13 sampai 17 per second. Cepat itu perjalanannya. Itu otak bekerja di situ. Kalau otak yang bekerja nggak mungkin orang itu bisa khusyuk. Kalau ingin khusyuk, turunkan pergerakan otaknya ke suasana alfa. Alfa itu 7 sampai 13 per second. Kalau kita di komputer itu Bapak Ibu bisa itu lihat, kalau cepat sekali pergerakannya itu beta. Kalau agak lambat itu namanya alfa. 7 sampai 13 per second. Ada lagi theta. Theta itu sekitar 3 sampai sekian. Tapi kalau sudah sampai delta itu tidur ngorok. Nah, itulah sebabnya
Salat itu menjadi penting buat kita untuk mengistirahatkan badan kita, untuk mengecoh kecerdasan otak kita. Nanti saya akan jelaskan itu. Jadi itulah maknanya Lailah. Maha suci Allah yang memperjalankan secara spiritual hambanya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau siang hari lambat baru sampai ke langit. Tapi kalau di malam hari kita salat tahajud, di malam hari kita bertahanus, luar biasa. Air mata tobat itu lebih banyak tumpah di siang hari atau di malam hari? Malam hari. Air mata kerinduan yang tumpah di malam hari itu lebih banyak daripada di siang hari. Kenapa? Di malam hari itu yang aktif adalah jiwa rasa kita. Di siang hari yang aktif akal pikiran kita. Menjadi khalifah pakai akal, tepat itu. Menjadi hamba pakai rasa, itu juga tepat. Jadi ada porsinya. Siang enak menjadi khalifah, malam enak menjadi hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sesudah bulan ini kita sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan kan Bapak. Jadi prolognya Ramadan itu ialah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka itu jemputlah bulan suci Ramadan 3 bulan sebelumnya. Ya. Maka itu doakan ada itu. Ya. Jadi kita diminta untuk berdoa setiap habis salat, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Ya. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah bulan Rajab kami dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah usiaku sampai pada bulan suci Ramadan. Ini artinya apa? 3 bulan ini sangat penting, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kalau menjemput Ramadan nanti pada malam Ramadannya kita nggak dapat maksimum. Maka itu bulan Rajab tiba, ya, maka kita mulai kurangi dosa lah. Bagi para pelanggar dosa mulai berkurang dosanya. Yang tidak pernah menyentuh Quran mulai sentuh Al-Quran. Yang tidak pernah menggunakan penutup aurat sempurna, sempurnakanlah penutup aurat. Ini penjemputan Ramadan. Kemudian sampai Ramadan sudah oke kita. Jadi ini 3 serangkai. Sekaligus mengingatkan bahwa surah Al-Isra ini Bapak Ibu seringkali dianggap sebagai surah 3 serangkai. Anak-anakku para santri, apa yang dimaksud surah 3 serangkai? Ada 3 surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl, surah Al-Isra, dan surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra itu persis pertengahnya Quran. Kalau puncak gunung itu puncaknya adalah surah Al-Isra. Sebelumnya itu adalah surah An-Nahl, sesudahnya itu adalah surah Al-Kahfi. Jadi siapa yang ingin mendalami surah Al-Kahfi, dalami dulu surah Al-Isra. Siapa yang ingin mendalami surah Al-Isra, dalami dulu surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu surah kecerdasan intelektual. Kenapa? Karena urusan akal ilmiah akademik di situ, di dalam surah An-Nahl. Di situ ada lebah. Nah, bagaimana kok lebah dimunculkan di dalam Al-Quran? Ya. Ini satu bukti bahwa Al-Quran itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menampilkan semua makhluknya itu punya porsi di dalam Al-Quran. Ya. An-Nahl itu dapat wahyu, wa auhayna ila an-nahl. Kami wahyukan kepada lebah. Maka itu Ibnu Hazm dalam bukunya yang sangat terkenal itu satu bab disebutkan nubuwatul bahaim.
kenabian binatang. Jadi nabi itu bukan hanya manusia Bapak Ibu sekalian, tapi seluruh makhluk biologis itu punya nabi. Ya. Lebah itu ada nabinya. Wa wahayna lana ila nahl, kami wahyukan kepada lebah. Semut pun juga itu ada komandannya, itu ada nabinya. Wa qalatin namlah udkhulu masakin. Bersabdalah ratu semut itu, masuklah ke dalam sarang kalian. Sebentar lagi pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Burung pun juga. Wa ulimna mantiqat tair, aku diajari oleh burung hudhud. Maka itu di dalam buku menurut Ibnu Hazm, nabi itu bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk binatang dan serangga, burung-burung. Ada ayatnya juga. Ya. Ya. Lebah yang mengerumuni sarang lebah itu Bapak Ibu, itu tugasnya bukan mencari makanan, tugasnya menjaga ratu lebah. Maka itu badannya lebih gede sedikit daripada lebah pekerja. Dan yang paling penting adalah ratu lebahnya, pimpinannya di situ. Katakanlah itu nabinya lah ya. Itu dalam pembahasan nubuatul bahami. Jadi lebah pun juga teratur, ada komandannya ratu lebah. Ya, ini juga menarik ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan binatang, selalu yang hebat-hebat itu adalah betinanya. Nah, surah Al-Ankabut yang membuat sarang laba-laba yang begitu simetrisnya itu adalah laba-laba betina. Karena hanya betinanya yang punya zat yang bisa membuat sarang, jantannya itu nggak ada zatnya. Yang membuat sarang begitu simetrisnya itu adalah jenis. Tapi yang setengah mati membuat ittakhazat itu tahu tanis di situ. Coba kita lihat surah Al-Baqarah, Baqaraton, sapi betina. Yang hebat itu betinanya. Coba kalau nggak ada sapi yang melahirkan air susu, banyak bayi-bayi yang mati Bapak. Bayi itu tertolong oleh air susu sapi. Yang punya air susu betina atau jantan? Ya betina. Ini benar. Surah An-Nahl juga. Siapa yang ingin beternak lebah, jinakkan ratunya, maka semua lebah-lebahnya yang lain itu akan mengikut itu. Saya nggak tahu burung-burung peliharaan kita apa itu Pak, yang sarangnya itu burung walet itu. Itu jangan-jangan yang hebat di situ adalah ratunya. Ya. Itu perlu diteliti. Siapa yang paling berpengaruh? Nah, seperti di harimau Bapak. Itu justru yang hebat itu, yang cerdik itu adalah betinanya. Jadi kalau kita bicara tentang binatang, yang hebat itu betinanya. Tapi kalau kita bicara tentang manusia, kadang-kadang perempuannya itu ya terpinggirkan. Padahal sesungguhnya Al-Quran tidak pernah meminggirkan kaum perempuan. Kita lah yang menafsirkan seolah-olah seperti itu. Ya saya tidak bicara itu sekarang. InsyaAllah pada ke depan. Saya ingin lanjut lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram. Jadi dari masjid ke masjid ini. Apa yang dimaksud masjid Bapak Ibu? Tempat sujud. Dari akar kata sajadah, masjidun tempat sujud. Masjid haram, apa namanya haram? Ya haram itu artinya tertutup. Di dalam Masjid Aqsa, apa artinya Aqsa? Jauh sekali, jadi terbuka sampai kemana-mana. Nah, ini kalau kita jelaskan secara semantik, maknanya banyak. Alladzi barakna haulahu, yang Allah memberkahi di sekitarnya.
Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, Allah memberkahi di sekitarnya. Tadi saya katakan di depan Pak Bupati, kalau kita menjadikan Sengkang ini, Wajo ini sebagai kota santri, Kabupaten Wajo ini kota ibadah, maka pasti akan berkah. Kenapa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Cinanya itu Feng Shui. Feng Shui itu lokasi-lokasi tertentu itu sangat muncul. Ini kalau bahasa orang Jakarta ini. Kenapa tanah-tanah di Jakarta itu, Jakarta Barat itu sangat mahal? Karena secara Feng Shui ilmu Cina itu kota rezeki. Kepalanya naga katanya di Jakarta Barat. Jakarta Selatan itu bagus, mata airnya juga sejuk, pohon-pohonnya banyak. Tapi tidak tertarik orang Cina itu tinggal di Jakarta Selatan. Kenapa? Ekor naga. Nah, mari kita menjadikan kota Sengkang ini kepala naga. Pasti akan berkerumun semuanya. Nah, bagi kita tidak percaya tentang feng-shui yang seperti itu, tapi ada ayatnya, Bapak Ibu. Semua lokasi itu ciptaan Allah kan, tapi kok kenapa ada yang kalau kita salat di atasnya itu 100.000 lebih utama kan? Salat di depan Ka'bah 100.000 lebih utama daripada salat di Masjid Raya ini. Lebih mulia mana Masjid Raya atau Masjid Haram? Padahal sama-sama ciptaan Allah. Berarti ini ada bukti bahwa memang ada lokasi yang berkah. Masjid Madinah 10.000 kali atau 20.000 kali. Nah, bandingkan antara Kabupaten Wajo dan kabupaten lain, mestinya lebih berkah. Karena ini adalah kota wali, kota ulama besar, insya Allah. Itu yang disebut dengan Al-Haram ilal Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Kalau orang mendapatkan berkah, linuriyahu min ayatina, itu pasti akan mampu melihat tanda-tanda Allah. Ini pemahamannya tingkat tinggi. Siapa yang mampu mendapatkan berkah itu, dia pasti bisa menjumpai Tuhan, menjumpai tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Ya, jadi ada basirah di sini. Jadi siapa yang punya basirah yang tajam ialah orang-orang yang aktif melakukan sholat. Tidak mungkin ada basirah yang tajam bisa melihat tanda-tanda Allah kalau tidak pernah sujud. Maka itu mari kita menjadi seorang yang ahlul ibadah. Itu message-nya ayat ini. Kita diminta jangan hanya menjadi ahlul ta'ah, tapi kita harus menjadi ahlul ibadah. Apa perbedaan? Kalau ahlul ta'ah menjauhi larangannya semuanya it's okay. Tapi ketaatannya saja, rohnya enggak. Sudah salat ya sudah, puasa ya puasa, salatnya tapi bayangannya entah kemana. Puasa sih puasa, tetapi bohong terus juga, tidak berhenti kejahatan. Itu ahlul ta'at, bukan disebut sebagai ahlul ibadah. Kalau ahlul ibadah, dia melaksanakan seluruh ketaatan itu bukan karena ibadah wajib, tapi dia melakukannya karena cinta. Sekarang tanya diri kita, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian para santri, apakah kita melakukan salat itu karena wajib, nanti kalau enggak masuk neraka, atau karena kita melakukan salat itu karena cinta? Kalau kita melaksanakan salat itu karena cinta, itu ahlul ibadah. Kalau kita masih terbebani dengan salat, orang mau tidur tapi belum salat, salat cepat, itu ahlul ta'ah. Ayo jujur menilai diri kita, apa ahlul ibadah atau ahlul ta'ah nih? Ya. Kalau malam Jumat itu ahlul ibadah, malam Minggu ahlul ta'ah. Seringkali kan begitu itu.
Maka itu yang paling banyak dosanya itu hari Minggu, malam Minggu. Yang paling banyak amalnya itu malam Jumat, hari Jumat. Jadi kadang-kadang kita ahlul ibadah, kadang-kadang juga turun menjadi ahlul ta'at. Di atasnya ahlul ibadah ada lagi yang lebih tinggi Bapak Ibu, yaitu ahlullah. Kalau ahlul ibadah masih ingin masuk surga, masih takut masuk neraka, maka itu dia salat. Tapi kalau ahlullah, ya Allah, aku menyembah Engkau tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan lil jannah, tapi lillahi rabbil alamin. Rugi kita kalau hanya memohon sekap-sekap kling surga. 70 tahun umurnya tapi permintaannya hanya sekap kling surga, terlalu kecil. Kenapa enggak minta pencipta surganya? Kalau kita dalam genggaman Tuhan Allah Subhanahu wa taala, masih perlu surga kan? Ambil itu surga. Puncaknya surga itu wujuhun yawma idzin nadhirah. Sesekali penghuni surga itu diperlihatkan wajah Allah luar biasa. Tapi kalau kita dalam genggaman Allah, setiap saat kita melihat wajah Allah kan. Nah, kalau kita sudah dalam genggaman Allah, masih perlu surga kan? Makanya itu kalau kita beribadah, jangan karena ingin masuk surga. Itu masih ada pamrih. Seolah-olah menyogok Allah supaya tidak masuk neraka, bayar dengan salat. Lakukanlah salat itu betul-betul salat itu adalah persembahan kita terhadap Allah sebagai seorang hamba. Inilah tema kita pada malam ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana salat itu bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak banyak artinya kita memperingati Mi'raj kalau tidak meningkat kualitas salat kita Bapak. Bagaimana sih caranya untuk khusyuk dalam salat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk itu Bapak Ibu sekalian, bukan ingat Allah 100% dari Allah Akbar sampai salam. Khusyuk, khasya'ah, itu artinya merasa senang ya. Tumakninah di situ. Satu saat Rasulullah menjadi imam salat. Salah satu sujudnya lama sekali. Gelisah makmumnya. Kenapa Rasulullah enggak bangkit-bangkit dari sujudnya? Jangan-jangan Rasulullah sakit atau apa? Mau bangkit ya boleh. Mendahului imam berarti batal salat kan? Akhirnya Nabi bangkit dari sujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabatnya enggak tahan. Maaf ya Rasulullah, kenapa tadi salah satu sujudnya itu lama banget? Langsung dijawab Rasulullah, oh maaf, ketika saya sedang sujud, cucu saya Hasan dan Husain naik kuda-kudaan di punggung saya. Rumahnya Rasulullah kan seperti ini, buka pintu kamarnya di sana, keluar pintu ini masjid. Cucunya, anaknya Fatimah, anaknya Sayyidina Ali, Hasan Husain naik, oh naik. Kalau saya bangkit dari sujud, cucu saya yang kecil-kecil itu nanti sakit. Sebaliknya juga pernah satu saat Rasulullah sholatnya tuh lama sekali, cepat sekali sholatnya. Nggak pernah Nabi sholat secepat itu. Sahabat kritis ya, maaf Rasulullah, ada apa? Kenapa Rasulullah kali ini cepat sekali sholatnya? Ya. Kata Nabi, apakah anda tidak mendengar ada anak kecil menangis di belakang? Kasihan. Makin lama kita sholat, makin tersiksa anak itu. Mungkin ibunya sedang sholat. Pertanyaan saya, apakah Nabi khusyuk dalam sholat? Kalau yang dimaksud khusyuk itu ingat Allah. Jadi kadang-kadang kita susah
seolah-olah mendefinisikan salat khusyuk itu ingat dari awal sampai akhir. Tidak manusiawi salat itu kalau itu yang dimaksud. Salat. Jujur nih, siapa Bapak Ibu yang pernah salat di sini mulai dari takbiratul ihram non-stop ingat Allah sampai terakhir? Ada nggak? Pernah nggak? Saya juga nggak pernah. Sama kita Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud khusyuk itu artinya melepaskan kemelekatan kita dengan Allah Subhanahu, dengan harta, dengan materi, hanya kita melekat kepada Allah. Attachment kita, apa itu attachment? Ya, kemelekatan. Kemelekatan kita dengan Allah mengecilkan yang lain. Kalau kita fokus pada suatu objek, maka objek yang lain itu tidak muncul, hanya samar-samar. Samarkan dunia ini, yang muncul fokusnya di situ Allah. Itu sudah bisa dikategorikan dengan khusyuk. Tapi tidak gampang sampai ke tingkat itu, gak gampang Bapak Ibu. Bagaimana caranya salat khusyuk? Mungkin nanti ada suatu waktu ya, kita nanti akan mengikuti pengajian kita secara zooming, dimanapun juga saya berada, kita akan tetap aktif mengikuti pengajian melalui zooming. Ini lagi sedang dipasang karena masih ada persoalan jaringan. Ternyata di Kabupaten Wajo ini banyak sekali spot yang tidak bisa terjangkau jaringan, sehingga tidak bisa menggandeng internet yang kapasitas besar. Itu nanti kita akan akali dalam waktu singkat, ya, dengan memasang anten, ya, tembak satelit atau menggunakan jaringan-jaringan lain. Insya Allah kita bisa atasi itu semua. Cuma secara singkat saya ingin sampaikan Bapak Ibu, nasihatnya orang tua kita dahulu, terutama dalam kitab-kitab kuning. Kalau kita ingin sholat khusyuk, mulailah khusyuk itu pada waktu mengambil air wudhu. Tidak mungkin kita akan memperoleh sholat yang khusyuk kalau kita mengambil air wudhu tidak khusyuk. Itu shock terapi di situ. Maka itu pada waktu mengambil air wudhu disunatkan menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap, membasuh anggota badan dengan penuh dan lembut 3 kali. Setiap kali membasuh anggota badan kita ingat doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata-kata duniawi antara tempat wudhu dan tempat sholat kita. Yang kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kita mendengarkan shock terapi berikutnya, ada azan Allahu akbar, Allahu akbar. Wajib hukumnya untuk kita jawab. Itu shock terapi, menurunkan suasana beta, getaran otak 27 per second turun menjadi 10 atau 12 per second. Itu yang menjanjikan keheningan. Apalagi menutup aurat. Tadi wudhu itu juga itu sudah menjadi shock terapi yang paling efektif. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, saya pernah jelaskan di tempat ini ya, bahwa yang sekarang lagi viral disertasinya Profesor Bernd Ehrenfeld, ya, seorang Jerman, membuat disertasi tentang wudhu. Kok kenapa ya Islam itu mengharuskan orang berwudhu membasuh bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki? Dia seorang neurolog, ahli neurologi itu, ahli otak ya. Ternyata pusat kesadaran kita itu tersimpul pada dari daerah kepala, tangan sampai di situ, dan kaki sampai mata kaki. Kaget membaca ayat ini. Kalau kita sudah tegang, ya, mungkin loyo, capek, bersihkan atau basahi air sejuk pusat kesadarannya, daerah kepala,
tangan atau kaki, itu akan pulih sampai 40%. Kalau mahasiswa santri ngantuk-ngantuk, berwudu lah. Dulu ada nasihatnya juga, rendam kakinya di baskom, karena kaki itu kan ada pusat saraf di situ. Atau maju mata, maju mata itu insya Allah pulih saraf kita. Nah, bagi kita wudu saja. Nah, jadi wudu yang hakikat ini sangat penting, Bapak Ibu. Cuma kita selama ini berwudu syariah. Mestinya kita juga meningkatkan wudunya itu meningkat menjadi wudu tariqah. Lebih penting lagi nanti wudu hakikat. Kita dulu di pondok pesantren baru diajarkan wudu syariah, belum naik pada wudu tariqah. Apa wudu tariqah? Ketika kita membasuh muka, faghsilu wujuhakum, udah basuh aja di sini. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat wudunya itu, artinya ketika kita membasuh muka ini, mulut kita juga berkumur-kumur ya. Ingat berapa orang yang korban setiap hari dari mulut ini. Siapa yang pernah kita bicarakan aib? Siapa yang pernah dimaki-maki? Siapa yang pernah dibohongi? Siapa yang pernah disinggung perasaannya? Belum lagi makanan minuman yang syubhat yang masuk, mungkin juga ada haram. Berkumur-kumur muntahkan. Kata Rasulullah, wudu itu pencuci dosa. Bagaimana caranya? Hayat. Ya Allah, mulut ini suka membicarakan aib saudara sendiri. Ya Allah, mata saya tadi ngintip. Ada nggak matanya suka ngintip? Ngintip di komputer juga ada itu. Siapa yang pernah dicium? Bersihkan semuanya. Ketika membasuh kepala, pikiran kotor ini pun juga harus dibersihkan dengan air wudu, Bapak. Isi kepala kita ini kayak comberan, memikirkan punya orang, memikirkan tetangganya, memikirkan haknya, pikiran-pikiran jahatnya segala macam. Makanya itu kita harus bersihkan dengan cara membasuh kepala. Ya Allah, bersihkanlah pikiran ini. Dengan apa kita bersihkan? Air. Apa bahasa Arabnya air? Al-ma. Itu ada sebuah buku membahas ma'un itu juga berasal dari kata miyahun. Artinya miyahun itu hakikat. Jadi ternyata kalau air ini sudah dibacakan, niat doa itu berubah kristalnya, energinya menjadi sangat positif. Penelitiannya Isarimoto kan dari Jepang. Kalau ini kita pakai basmalah, kristal itu akan berubah dalam waktu singkat. Kalau dimasukkan di komputer itu kelihatan sekali, sangat indah. Penelitian Imoto dari Jepang, air yang paling energik itu, yang paling hebat itu adalah air Zam-Zam. Aneh. Kenapa orang tidak pernah berhenti di atasnya kan? Saya sarankan siapapun yang akan minum, Bapak Ibu sekalian, jangan minum sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu perintah Rasulullah. Selama ini kan langsung minum aja. Saya mohon betul, jangan melanggar perintah Al-Quran. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu tanpa membaca basmalah. Dalam tafsir Ibnu Ajibah, teknik membaca basmalah bukan sekedar ngomong tentang nama Allah Bismillah, tapi hadirkan yang punya nama itu di hadapan kita. Jangan sekedar menyebut Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak menghadirkan yang punya nama itu. Maka itu kita kontemplasi sejenak, ingat Allah. Lebih penting mengingat Allah daripada menyebut Allah. Zakar di situ kan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Ibnu Ajibah juga menambahkan dalam tafsirnya, yang dimaksudkan di situ makanan itu bukan hanya makanan lahiriah, Bapak Ibu, seperti roti, nasi,
Ada juga makanan rohani. Makanan rohani itu adalah ilmu pengetahuan. Nasi itu makanan materi, mengenyangkan perut. Ilmu itu makanan rohani, mengenyangkan akal. Sama-sama konsumsi. Maka itu kalau mau belajar para santri, baca juga basmalah di situ, karena itu juga makanan. Kalau tidak, wa innahu fiskon, itu nanti rusak. Karena sari-sari makanan itu nanti akan disusupi oleh iblis. Ilmu yang masuk tanpa membaca basmalah itu berbahaya. Itu akan melahirkan monster, bahaya. Pinter tapi kurang ajar. Tapi kalau pakai basmalah, minggat iblisnya di situ. Jadi anak-anakku semua, baik makanan rohani dalam bentuk nasi mau dimakan, baca basmalah, maupun makanan rohani dalam bentuk ilmu, baca basmalah sebelum membaca bukunya, baca basmalah sebelum membuka bukunya. Ada guru, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah berkah. Ya. Lanjut ke wudu. Ketika mencuci tangan Bapak Ibu, apa yang dibaca? Apa yang dirasakan? Pikirkan, ya Allah, terlalu banyak tanda tangan fiktif yang pernah dilakukan tangan ini. Yang ketawa pengalaman dulu. Siapa yang pernah dirabah? Siapa yang pernah ditonjok? Siapa yang pernah ditinju? Siapa yang pernah diremas, dipegang? Akan diminta pertanggungjawabannya tangan ini kan. Maka itu cucilah dengan air wudu, maka itu akan terkeluar. Radhiyallahu an tidak membolehkan air mustakmal itu dipakai berwudu. Kenapa? Dalam Kitabul itu disebutkan, kalau kalian melihat dengan kacamata spiritual, kacamata batin, tetesan-tetesan air wudu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Bagi mata pendosa nggak ada, ini tidak berubah warnanya baunya. Tapi matanya Imam Syafi'i, salah seorang mungkin juga yang paling wali itu adalah Imam Syafi'i di antara imam mazhab 4 itu. Dia mampu melihat air wudu itu secara hakiki. Kalau ada baskom sudah kepercik air wudu, jangan pakai berwudu. Menurut Imam Syafi'i itu mustakmal. Maka itu di Istiqlal, ya, tidak ada satu tetes pun air wudu di Istiqlal. 75 juta liter per minggu, ya, habis, dan itu semuanya ditampung dalam satu bab besar, lalu direcycle, ya, dibersihkan kembali. Itu lebih bersih daripada air mineral, bisa langsung diminum. Tapi karena imam besarnya punya keinginan, punya fatwa tidak boleh menggunakan air mustakmal, itu menurut Imam Syafi'i. Teman-teman, boleh kok, kenapa nggak bisa dipakai berwudu? Ini jernih, bahkan bisa diminum, kata Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tapi bagi keyakinan saya itu adalah air mustakmal. Kecuali kalau sudah pernah ditanam di tanah, baru dipompa kembali naik ke atas, itu air genuine, air asli. Tapi kalau masih prosesnya kita lihat kasat mata, ya, ada ingusnya segala macam, ya jijik lah kita lihat. Tapi itu dilihat secara komputer dan mikroskop benar-benar sangat bersih Bapak. Kita hanya pakai mandi, kita pakai semuanya pokoknya selain wudu. Selebihnya baru kita tanam di pori-pori Istiqlal supaya nanti dipompa lagi naik ke atas. Ya. Masjid Raya ini Pak Bupati, mungkin kita bisa rekayasa. Listrik ini bisa sangat menghemat, bisa sampai 50% kalau kita pasang panel tenaga surya di atas seperti di Istiqlal dengan cara wakaf energi. Bapak Ibu, siapa yang ingin berwakaf, kita pasang panelnya di atas Istiqlal menggunakan itu. Simpan dalam baterai, malam hari bisa dipakai tenaga matahari. Maka itu Istiqlal mendapatkan award international, yaitu dari World Bank Bandung. Kenapa? Penghematan ini.
Jadi kembali lagi pada air wudhu, Bapak Ibu. Jangan memandang enteng wudhu. Ya. Banyak sekali hadisnya tentang wudhu. Orang yang meninggal dalam keadaan wudhu itu masuk surga. Ada dalam rangkaian dari Spanyol. Mencuci kaki, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah sekedar membasuh, menyiram-nyiram, bahkan tidak menyapu di situ? Ya, seringkali kita melihat orang berwudu kan membasahi kakinya tapi tidak menyapu. Nah, itu memang ada persoalan di situ. Kalau kita membasuh, itulah yang menurut Imam Syafi'i. Wa arjulakum, ya, maktubnya itu kepada wajah itu betul-betul harus disapu dengan tangan, mencuci, ya, lain mencuci lain mengusap. Kalau masah sekedar mengusap, kalau ghasalah mencuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulikum atau wa arjulakum. Itu maktubnya kemana kalau kita membaca wa arjulakum? Nah, kita mazhab Imam Syafi'i menggunakan wa arjulakum. Mencuci kaki itu harus disapu, dicuci, tidak sah wudu itu kalau ada pori-porinya kaki itu tidak terbasuh. Ada juga yang mengatakan wa arjulikum, maktubnya itu kepada kepala. Yang penting kita usap, mungkin ada yang tidak tersentuh, Allahu a'lam. Tapi bagi saya pribadi melihat konteksnya dan pengalaman hadis yang lain, memang harus diusap. Para santri asaliyah, mari kita menggunakan wa arjulakum, cuci kakinya, bukan basuh kaki. Kalau di Sungai Walanai kan, saya masih pertama itu kita berwudu di Sungai Walanai itu, yang lainnya disapu, tapi giliran kaki cuma ya kodak-kodaki bawang aja, tidak sapu lagi. Nah, walaupun di tengah air, tetap kita harus basuh kaki kita. Karena itu konsekuensi wa arjulakum, bukan wa arjulakum. Iya. Jadi itu wudu hakikat, wudu tarekat Bapak Ibu. Ada lagi wudu hakikat itu lebih dalam lagi. Jadi kalau kita mampu berwudu hakikat itu luar biasa. Ketika kita mencuci muka, niatkan bahwa muka itu apa? Periksa ayatnya, wa musahu apa? Ya alladzina amanu idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum. Cucilah muka-muka kalian. Jamak di situ kan. Seolah-olah muka kita itu berlapis-lapis, memang iya. Muka saya sebagai pribadi ini sudah terusap. Tapi muka-muka lain saya, ada imam besar Masjid Istiqlal, topeng. Ada rektor di Universitas PTIK Jakarta, topeng. Ada ketua umum BP4, topeng. Ada ketua umum Asosiasi Imam-Imam Masjid Indonesia, topeng juga. Ada ketua umum International Imam Association, itu juga topeng. Nah, pimpinan Asadiyah, topeng itu. Jangan-jangan orang menghormati kita karena kepintaran kita menggunakan topeng berlapis-lapis. Diri kita sebagai ada topeng bangsawan, ada topeng sarjana, ya kan? Ada topeng pejabat. Orang menghormati kita apakah karena aslinya muka kita atau karena topeng yang kita pakai? Nah, ketika kita berwudu, niatkan, ya Allah, aku bersihkan topeng-topeng berlapis yang bertengger di muka saya. Insya Allah akan membawa ketawaduan pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah membasuh muka masih sombong, tidak tawadu, itu tidak berwudu secara hakikat, hanya wudu syariat. Orang yang sudah berwudu maksimum, insya Allah enak bawaannya, mukanya berseri-seri, bercahaya. Ketika membasuh tangan, Mama lihat, ya tangan itu bisa berarti yadon, the hand, tapi juga bisa berarti the power, kekuasaan. Aku sebagai pejabat, aku sebagai kepala rumah tangga,
tangan kita ini kemana kaki digentayangan setiap hari? Lebih sering ke mall atau ke masjid? Ya, itu tarikahnya. Tapi hakikatnya kaki itu kan bisa berarti pendirian. Apakah kita konsisten menjalani hidup ini di atas siratal mustaqim atau bengkok-bengkok atau fluktuatif? Nah, jadi wudu itu memperbaiki konstelasi fisik kita dan psikis kita. Kalau mobilnya mobil baru lari 1000 km, kita kembalikan ke bengkel untuk dilakukan check-up. Dican-in itu kan melakukan penyesuaian. Wudu itu berfungsi untuk melakukan check-in. Pikiran kita yang bengkok bersihkan melalui wudu. Maka itu di dalam pengertian tarekat hakikat ini ada namanya kitab tajdidul wudu. Baca dalam kitab tasawuf itu pembaruan wudu. Kita kalau fikih batal wudu kalau bersentuhan dengan lawan jenis, kentut, buang air, batal wudu. Tapi bagi orang ahlul hakikat, kalau mulut ini sudah pernah dipakai berbohong, kalau mulut ini sudah dipakai ketawa terbahak-bahak, kalau mata ini sudah pernah dipakai mengintip, kalau tangan ini sudah pernah dipakai nonjok orang, enggak mungkin bisa mendatangkan salat yang khusyuk. Kenapa? Energi wudunya sudah enggak ada lagi. Maka itu tajdidul wudu, perbaharui kembali wudunya. Indonesia banyak air, kecuali kalau Timur Tengah tahu apa namanya tayamum. Saya mohon kepada kita semuanya, jangan memandang enteng persoalan-persoalan kecil seperti ini. Ini bukan kecil. Mulai malam ini Bapak Ibu, hikmah Isra Mi'raj ini, mari kita berwudu secara benar, menghadaplah ke kiblat. Kalau nggak bangun rumah, ambil air wudu, menghadap ke kiblat itu mengambil wudunya. Toilet itu jangan menghadap ke kiblat. Ya, itu dilarang Nabi itu. Ya. Sepele tapi sangat penting. Berwudu yang benar itu punya kans, punya jasa nanti untuk menciptakan salat yang lebih baik. Kalau bisa salat sunat wudu. Bilal dalam satu hadis disampaikan begini. Nabi memanggil Bilal, "Hai Bilal, apa yang terjadi pada diri Anda?" kata Rasulullah. "Sebelum orang lain masuk surga, saya sudah mendengarkan bunyi sandalnya." Karena dulu sandal kita itu kan pakai apa sih, selop ya. Pak Indonesia dulu, kalau kita dulu masih Jambi itu ada sandal kayu. Nah mungkin juga pada waktu Nabi seperti itu. "Hai Bilal, sebelum orang lain masuk surga sudah kedengaran bunyi-bunyi sandalnya." "Ya Rasulullah, saya tidak melakukan apapun kecuali satu mungkin." "Apa itu?" "Saya tidak pernah berwudu melainkan saya langsung salat sunat wudu." Pernah nggak kita salat sunat wudu? Jangan lagi mengatakan itu bid'ah. Ada kok hadisnya. Ini kan lagi doyan bid'ah ini. Jangan langsung mengatakan bid'ah kalau malas membaca. Mungkin karena kita belum baca sehingga kita katakan orang nggak pernah lakukan Nabi. Ini ada kecenderungan semua yang kita tidak tahu itu bid'ah. Hanya karena dia nggak pernah baca, dia tidak tahu. Semua yang dia tidak tahu dituduh bid'ah. Begitu dia baca hadisnya, astagfirullah, saya terlanjur mengatakan bid'ah. Ternyata secara kubur ini baca hadisnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul-betul janganlah terlalu gampang menyalahkan orang. Ya, nggak bagus. Kalau menyalahkan orang jangan dipermalukan. Nabi itu pinter berdiplomasi. Jangan menunjuk badang batang hidungnya orang. Belajarlah kepada akhlak Nabi. Bapak Ibu sekalian, terakhir, salat yang khusyuk sebagai tema nanti.
yang bisa mengantarkan kita untuk melakukan jalan kebenaran, mencegah jalan kebatilan, gunakanlah sholat itu dengan sepenuh peraturan-peraturan yang syar'i, apa yang kita baca, hayati Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ruku benar-benar ruku, sujud benar-benar sujud. Ya. Apa artinya ruku? Rakaat. Apa artinya sujud? Sajadah. Sajadah itu ketika kita menjatuhkan mahkota di lantai, itu sajadah. Nanti bisa disebut sujud kalau totalitas jiwa, kalbu, akal, pikiran juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sujud hanya kepalanya, isi kepalanya ke mall, itu namanya sajadah. Itu bukan sujud. Coba kita tanya diri kita, lebih banyak sujud atau sajadah? Ya. Kalau kita sujud, isi kepalanya kemana, tapi kepalanya tujuh ke bawah, itu sajadah, itu bahasa, itu fi'il. Sujudan itu lain dalam bahasa Arab itu. Itu ada keseriusan, menundukkan pikiran kita, menundukkan kalbu kita, menundukkan segala macam kecerdasan kita. Bukan cuma kepala yang tunduk, tapi isi kepala ini pun juga tunduk sepenuhnya kepada Allah. Itu baru bisa disebut sujud. Wasjud waqtarib. Yang diminta itu sujud, bukan sajadah. Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki wudhu kita, mari kita perbaiki sholat kita, mari kita perbaiki pakaian kita, santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pengantin, masuk salon, menghadap kepada Allah, daster ditutup mukena, sudah selesai. Dasternya masih ada bau kapur, Allah Akbar. Baru cuci mobil pakai transparan, menutup aurat memang, Allah Akbar. Apa iya ada muru'ah di sini? Muru'ah itu apa? Tidak ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Inilah hebatnya bahasa Bugis. Apa bahasa Bugisnya muru'ah? Matan resiri. Kalau diterjemahkan tinggi malu, nggak nyambung. Emang hebat bahasa Bugis. Banyak sekali bahasa Bugis, tidak ada bahasa Indonesianya. Al-Hakim, pengerang ada gurta Yunus, sulasana, tos sulasana. Apa artinya sulasana? Mau diartikan bijaksana, lain bahasa Arabnya kalau bijaksana. Banyak bahasa Bugis itu lebih enak, lebih merasuk masuk ke dalam kalbu kita Bapak Ibu sekalian. Dan marilah Bapak Ibu sekalian memperbaiki kualitas salat kita. Mari kita menjadi ahlul ibadah. Kalau nggak bisa menjadi ahlul. Kemudian mari kita mi'raj. Caranya mi'raj itu nempel kita dengan Allah Subhanahu wa taala bi'abdi. Dan insya Allah kalau itu sudah terjadi, kita akan ada keajaiban Bapak Ibu. Di mana ada ketulusan beribadah kepada Allah, di situ ada keajaiban. Selama ini nggak ada keajaiban muncul, introspeksi dirinya, berarti belum pernah mempersembahkan sesuatu yang istimewa kepada Allah. Orang yang sering mempersembahkan sesuatu yang istimewa kepada Allah, Allah selalu mendekati dan menolong yang bersangkutan. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa, ya, walaupun nanti juga ada pembaca doa. Izinkan saya mengajak semuanya kita berdoa lagi, ya. Pertama kita doakan anak kita yang pernah merintis pondok pesantren As-Saadiyah ini. Kita doakan kedua orang tua kita yang sangat berjasa membuat kita menjadi besar seperti ini, dan juga kita doakan para guru kita yang lain. Jangan melupakan guru SD, tidak ya, itu guru paling ikhlas
mengajarkan alif bata. Dan juga mari kita mendoakan anak-anak kita, seperti apa kenyataannya akan datang, banyak tantangan. Mari kita juga mendoakan negeri kita, daerah kita, ya Bapak Ibu, selipkan sesekali dalam doa kita supaya Kabupaten Wajo, Kota Sengkang ini insyaallah dikaruniai berkah. Ya, itu sedekah kita kepada daerah kita. Jangan sampai kita nggak pernah mendoakan secara khusus Kota Sengkang, tempat kita mencari nafkah, tempat kita beribadah. Doakan supaya makmur, insya Allah. Dan yang terakhir, kita doakan seluruh dosa-dosa. Baiklah, kita berdoa sekali. Kita mulai dengan doa surah Al-Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah inilah kami semuanya hamba duduk bersimpuh di hadapan dalam rangka memperingati keistimewaan yang Engkau telah berikan kepada kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau undang untuk melakukan mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu yang hadir pada kesempatan ini ingin Engkau undang. Semoga kami juga bisa melakukan mi'raj, menggapai tempat yang dicita-citakan oleh para makhluk. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kami mohon Ramadan kali ini yang akan datang, berikanlah kekuatan berubah, meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan. Bulan ini adalah bulan Rajab. Jadikanlah bulan Rajab ini adalah prolog bulan suci Ramadan yang lebih baik. Jadikanlah bulan Rajab ini pengantar untuk memasuki bulan suci Ramadan yang mubarak. Semoga bulan Ramadan yang akan datang ini benar-benar akan memberikan kekuatan batin kepada kami semua, termasuk kepada keluarga kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga cita-cita bukan Engkau bantu. Kami mohon betul, jangan lagi menghadirkan penyakit atau virus yang pernah melumpuhkan hamba. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi hamba yang sukses? Bagaimana bisa menjadi hamba yang baik kalau begitu banyak tantangan yang kami hadapi? Oleh karena itu kami mohon singkirkanlah seluruh tantangan yang bisa menghalangi kami menjadi hamba yang baik, untuk menjadi abid yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Genggamlah kami, jangan lagi pernah melepaskan kami. Sungguh nikmat hidup di dalam Ya Allah, wa syukrika wa husni ibadah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afaf. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhum wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'sum. Wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahrum. Allahumma la tufarriq jama'ana hadha illa bi dzambin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin salihin maqbul wa tijaratin lan tabur. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
birabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.